Baik, materi pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran matematika. A. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan berasal dari kata dekat yaitu pendek, akrab, dan menjelang. Sementara itu, pengertian pendekatan secara bahasa mempunyai arti proses dan pembuatan mendekati. Konsep pendekatan menurut Syaiful tahun 2003 berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandangan guru terhadap peserta didik untuk menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang diharapi dengan harapan dalam memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Lalu pendekatan atau approach dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pendekatan materi atau material approach, yaitu proses menjelaskan materi matematika dengan menggunakan materi matematika yang lain. Dua, pendekatan pembelajaran atau teaching approach, yaitu proses penyampaian atau penyajian materi matematika agar peserta didik dapat memahaminya dengan mudah. Lalu, menurut Rusyanti tahun 2014, pendekatan pembelajaran matematika yaitu suatu proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya, pendekatan pembelajaran matematika adalah suatu proses atau cara yang sengaja dirancang dan ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran matematika agar konsep yang disajikan bisa dipahami oleh peserta didik. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang diperlukan oleh pengembangan diri siswa didasarkan pada pengetahuan. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran konstruktivisme menurut Suparno. Yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Kedua, belajar bukan kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih sebagai perkembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Ketiga, hasil dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan lingkungan. Keempat, mendorong siswa berpikir kreatif dan imajinatif. Pendekatan kontekstual teaching learning atau CTL. CTL adalah pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara yang diajarkannya dengan situasi siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat. Karakteristik pembelajaran CTL yaitu 1. Siswa aktif dan kritis sedangkan guru kreatif. Kedua, laporan berupa hasil karya siswa, laporan praktikum, karangan siswa, dan sebagainya. Ketiga, pelajaran terintegrasi dan menggunakan berbagai sumber. Keempat, kerjasama dan sharing dengan teman. 3. Pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah pendekatan pembelajaran yang berusaha menempatkan pendidikan pada hakiki dasar pendidikan itu sendiri, yang memakai masalah situasi dunia nyata atau suatu konsep sebagai titik tolak dalam belajar. Karakter pendekatan realistik menurut Grace-Weimer adalah: pertama, menggunakan masalah kontekstual dan model dalam pembelajaran. Kedua, terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Ketiga, menggunakan kontribusi siswa. Pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif adalah proses berpikir yang dilakukan dengan cara tertentu untuk menarik kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan baik dengan akal maupun percobaan. Sedangkan pendekatan deduktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi spesifik. Pendekatan problem solving. Secara terminologi, problem solving menurut Mulyasa adalah pendekatan pengajaran menghadapkan pada permasalahan peserta didik sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan permasalahan, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran. Karakteristik pembelajaran problem solving. Yang pertama, adanya interaksi antara siswa dan interaksi antara guru dan siswa. Kedua, adanya dialog dan konsensus antara siswa. Ketiga, guru menyediakan informasi yang cukup mengenai masalah dan siswa mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mencoba mengonstruksi penyelesaiannya.
Pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang punya cara penyelesaian yang benar lebih dari satu dengan menggunakan jawaban yang benar, sehingga dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman, menemukan dan menyelesaikan masalah dengan beberapa teknik yang nantinya dapat membangkitkan nalar peserta didik sehingga peserta didik dapat berpikir logis dan kritis. Menurut Yi, open-ended memiliki 3 kriteria dasar. Pertama, soal terbuka harus memberikan siswa kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang materi. Kedua, soal terbuka harus menantang siswa untuk berpikir dan berpikir sehingga mereka mengetahui apa yang diharapkan dan bisa dilakukan. Ketiga, soal terbuka harus memungkinkan penerapan berbagai pendekatan dan strategi dalam penyelesaiannya. Pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator-indikatornya adalah kemampuan mengidentifikasi, mengklasifikasi, menghitung, mengukur, mengamati, mencari hubungan, menafsirkan, menyimpulkan, menerapkan, mengkomunikasikan, dan mengekspresikan diri dalam suatu kegiatan menghasilkan karya ilmiah. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mengadopsi langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah atau lebih umum dikatakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Keterampilan diperoleh dari melalui aktivitas mengamati, menganalisis, menciptakan, menalar, menyajikan, dan mencipta. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, yaitu pendekatan konstruktivisme. Kelebihan pendekatan konstruktivisme salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Sedangkan kelemahan pendekatan konstruktivisme menurut Rianto adalah sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur bertahun-tahun menggunakan pendekatan tradisional, dan juga guru harus dituntut lebih kreatif dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Beralih ke B, yaitu pendekatan kontekstual. Kelebihannya memberikan ketepatan pada siswa terlibat aktif dalam PPM. Sedangkan kekurangannya dalam pembelian informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa dan tidak efisiennya waktu karena membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan realistik. Kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Sedangkan kelemahannya, guru lebih intensif lagi dalam membimbing dan tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Berikutnya yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan mengenai pendekatan induktif, yaitu dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa karena siswa selalu dipancing dengan pertanyaan. Sedangkan kelemahan pendekatan induktifnya yaitu tukar menemukan pendapat yang sama karena setiap siswa memiliki ide yang berbeda. Beralih ke pendekatan deduktif, saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan pendekatan deduktif. Kelebihan pendekatan deduktif yaitu tidak memerlukan banyak waktu dan tidak ada perbedaan pendapat dalam kebenaran konsep. Sedangkan kelemahannya yaitu pembelajaran berkutat pada guru dan siswa sangat sulit memahami konsep yang baru
yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan dari pendekatan problem solving mendidik murid untuk berpikir secara sistematis, analitis, sebab akibat, dan menjadi terbuka untuk berbagi pendapat. Sedangkan kekurangannya, metode ini akan berhasil bila digunakan oleh kurikulum yang berputar pada anak dengan pembangunan semesta. Selanjutnya, yang F, pendekatan open-ended. Kelebihannya yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Sedangkan kekurangannya, membuat dan menyiapkan makalah atau masalah matematika yang bermakna bagi siswa itu bukanlah pekerjaan mudah, terutama dalam materi matematika. Berikutnya, G, pendekatan protes. Kelebihan dari pendekatan protes, salah satunya memberikan bekal cara untuk memperoleh pengetahuan, hal yang sangat penting untuk pengembangan pengetahuan di masa yang akan datang. Sedangkan kelemahannya, memerlukan fasilitas yang cukup baik dan lengkap, sehingga tidak semua fasilitas pendidikan atau sekolah dapat menyediakannya. Yang terakhir, pendekatan saintifik. Kelebihan dan kelemahan akan saya jelaskan. Kelebihan dari pendekatan saintifik yaitu mendorong siswa berpikir intuitif dan merumuskan hipotesis sendiri. Sedangkan kelemahannya menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran matematika. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan yaitu memasukkan sentuhan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Banyak sekali software matematika yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Dan telah banyak sekali hasil penelitian yang mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi, pemanfaatan software matematika dapat meningkatkan nilai hasil belajar siswa. Seperti pada beberapa software matematika berikut ini. Yang pertama ada Cabri2+. Cabri2+ dirancang untuk membantu pengguna dalam mengkonstruksi dan mengeksplorasi bangun geometri dengan teliti dan cepat. Dan yang kedua ada Wolfram Mathematics, merupakan suatu sistem aljabar yang mengintegrasikan kemampuan komputasi, visualisasi, bahasa pemrograman, dan pengolahan data ke dalam lingkungan yang sudah digunakan. Dan yang ketiga ada GeoGebra. GeoGebra ini hampir mirip dengan Cabri2+, di mana GeoGebra ini digunakan sebagai alat bantu belajar dan mengajar matematika, sebagai alat presentasi, visualisasi bentuk geometri, dan lain-lain. Dan yang keempat ada Maple. Maple membantu pengguna dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan lebih cepat dan efisien karena di dalamnya sudah terdapat fitur-fitur yang dapat mempermudah cara menggunakannya. Dan yang kelima ada MATLAB. MATLAB menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan operasi matematika, elemen, matriks, optimasi, aproksimasi, dan lain-lain. Dan yang keenam ada Edoplace yang digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript. Dan yang terakhir yaitu Microsoft Mathematics, di mana Microsoft Mathematics ini membantu dalam memecahkan berbagai persamaan langkah demi langkah, memahami konsep dasar aljabar, trigonometri, fisika, kimia, dan juga kalkulus. Dari beberapa penjelasan singkat saya mengenai software-software yang mendukung pembelajaran matematika di atas, kalian sudah punya software yang mana nih guys? Atau kalian sudah punya semuanya? Atau bahkan lebih? Jawab di kolom chat ya.
Nah, itulah penjelasan singkat dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.